Selamat datang di kebaktian pemberkatan dan peneguhan nikah gerejawi Gereja Reform Injili Indonesia. Hari ini Sabtu 21 Oktober 2023, Gereja Reform Injili Indonesia akan melangsungkan pemberkatan dan peneguhan nikah antara Joko Prabowo dan Leo Sekar Indra. Perlu kami sampaikan bahwa pasangan yang akan menikah pada hari ini telah mengikuti kelas pembinaan pranikah, mengikuti konseling pribadi dengan hamba Tuhan, telah diumumkan sebanyak 3 kali berturut-turut di dalam Warta Jemaat Gereja Reform Injili Indonesia. Kita akan segera memulai kebaktian ini. Kita persilakan Pendeta Rudi Gunawan untuk memimpin kebaktian pada hari ini. Bapak Joko Prabowo dan Ibu Cleo bergandengan tangan memasuki ruangan menghadap dan menantikan berkat Tuhan. Bapak Sorgawi, kami naikkan syukur bersama pada sore ini. Ada banyak waktu kami lalui, terkhusus dalam persiapan yang kami nantikan, khususnya kedua mempelai, mendoakan, mengharapkan, menantikan. Tiba pula kami di tempat di mana Tuhan kami percaya memimpin kami. Sertailah ibadah yang sederhana dan singkat ini, karena kami bawa dan kami lakukan semata-mata hanyalah mengucap syukur kepadamu dan bersembah sujud, mohon kiranya restu dan berkat yang sudah dimulai oleh Tuhan diteguhkan pada sore hari ini melalui ibadah yang kami lakukan ini. Kami bersyukur, kami berdoa, kami mohon dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Silahkan hadirin sekalian berduduk kembali. Pembacaan firman saya akan lengkapi dari 1 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai 7. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, itu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Melainkan perhiasanmu ialah manusia batiniah, yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh, yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Tuhan Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan. Itu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya. Dan sama seperti Sarah taat kepada Abraham, menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman.
Demikian juga hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Kami mengundang untuk Bapak Joshua Prabowo tampil ke depan. Bapak Joshua Prabowo adalah instruktur penterjemah di gereja kami cabang Melbourne. The interpreter has been interpreting at IREC Melbourne, Jadi saya memanfaatkan sekarang. so I am taking advantage of this. Tidak perlu panggil, tidak perlu cari, tidak perlu bayar penterjemah. Don't need to look, don't need to pay, and here's the interpreter. Terima kasih. Thank you. Poin pertama saya ingin menyampaikan bahwa salut jika seseorang mau mencintai lagi dan mau dicintai lagi. The first point I like to convey is that I salute anyone who is willing to love again and be loved again. Tidak mudah mencintai, It isn't easy to love. belum tentu orang mau dicintai, It's not for certain that somebody wants to be loved, dan tidak mudah juga orang dicintai. and it's not easy to be loved as well. Kalau kita mudah mencintai dan dicintai, maka kita bukan manusia. If it is easy for us to be loved and love, then we are not human. Kita lihat bagaimana binatang, We see how animals, mereka bebas, they're free, cintai kapan waktu, they can love however they like, lalu menyajikan diri untuk dicintai kapan waktu. they can offer up themselves to be loved by anything else outside of themselves. Manusia tidak begitu. But humans aren't so. Manusia begitu berharga. Humans are so precious. Sayang manusia belajar kepada binatang, bukan kepada sesama manusia. A human learns with fellow humans rather than animals. Ya, bersyukur ada kitab suci, We thank God that there is the Word of God, 3.400 tahun usianya, 3,400 years old its age, dan tidak pernah bisa diungguli lagi. and it never can be remade. Ya, diungguli, tidak pernah ada yang lebih baik lagi. Nothing can go beyond it or be better than it. Kitab suci mengatakan manusia dicipta untuk belajar mencintai dan bersedia untuk dicintai. The Word of God says that humans learn to be loved and also to show love. Yaitu dicintai Tuhan dan mencintai Tuhan. That is to love God and to be loved by God. Dengan cara belajar untuk mencintai sesamanya dan dicintai sesamanya. To learn how to how to be loved by others and how to love others. Kapan manusia mulai belajar mencintai dan dicintai? When does a human learn to love and be loved? Ketika kita dilahirkan oleh orang tua kita. When we're born by our parents. Kita mulai belajar bagaimana mencintai orang tua kita. We learn how to love our parents. Setelah dia mencium kita, When they show affection by kissing us. setelah mereka memeluk kita, When they show affection by hugging us. setelah mereka menyusui kita, When they feed us. setelah mereka berbanting tulang untuk kita. When they work to the bone for Di us. situ manusia belajar mencintai orang tua. That's when a human learns how to love parents. Ketika kita tidak bisa mencintai sesama saudara kita, When we can't love our fellow brothers and sisters, Tuhan memberikan wewenang kepada orang tua untuk pukul kita. the Lord has given parents the authority to punish us. Ketika kita berkelahi dengan sesama saudara sekandung kita, When we fight amongst our blood-related brothers and sisters, siblings. ketika kita berselisih dengan orang tetangga yang sesama manusia di sekitar kita, When we have conflict with our fellow neighbors who are also humans. Tuhan memberikan wewenang kepada orang tua dan kepada pemerintah untuk pukul kita. The Lord has given authority to the parents to punish us, to discipline us. Tuhan membiarkan untuk terjadi luka dan bahkan kematian ketika manusia tidak mentaati rule yang paling pertama, mencintai dan dicintai. The Lord has also given punishment to those who do not want to be loved and to love. And these humans, they perish, they die, they are given a sickness.
Baru saja ada contoh besar di dunia ini. There was a huge example that is currently going on in this world. Sudah 2.500 lebih orang meninggal dunia. 2,500 casualties. Urusan lempar satu bom, akhirnya menjadi beribu-ribu bom. It started off with sending off one bomb, and now there's like thousands of bombs. Jadi kalau di depan kita ada seorang yang berani untuk mencintai lagi, So if before us there's someone who is brave enough to love again dan mau dicintai lagi, and wants to be loved again, harus keluar satu kata, salut. well, then we have to say one word and show this as well, which is we salute them. Saya bilang pada Pak Joko, I say to Mr. Joko, orang lain katanya kalau sudah ditinggal istri ya other people, sudahlah. other people who have been left by their wives, then let it be so. Tetapi cinta tidak bisa dilarang. But love can't be stopped. Akhirnya kita mencoba untuk memahami tentang bagaimana seseorang mencintai lagi. So we try to understand, how does one learn to love again? Mungkin diskusi kita kalau 4 kali 1 jam, saya sudah 4 jam. If we discuss 4 things in 1 hour, then that's, udah 4 kali. Kali 4 1 jam. Yeah, 4 things in 1 hour. Saya tidak bisa menghentikan. I am not able to stop. Pak Joko juga tidak bisa menyangkali itu. Mr. Joko also can't refute that. Lalu itu semua harus diuji dengan peraturan gereja. And everything must be tested with the rules of the church. Ada 25 jam setengah untuk dilalui bagaimana mereka berdua harus duduk di kelas katekisasi. There's 25.5 hours of how both the bride and the groom must sit in a catechism class. Dan ada 17 jam setengah untuk mereka melewati pra-nikah katekisasi. And there's 17.5 hours of them both going through marriage counseling. Jadi saya percaya lebih dari 50 jam kita ikut mempersiapkan mereka. So I believe there is a total of around 50 hours to prepare them both. 50 jam ini adalah masa untuk menguji betulkah dia mencintai? This 50 hours is to test them to see, is it true that they do love one another? Betulkah dia mau dicintai lagi? Is it true that they want to be loved by one another? Cinta bisa diuji Love can be tested, dan perjalanan itu menguji cinta. and the journey will test their love. Dalam 1 Korintus 13, cinta itu ada 16 segi. In 1 Corinthians 13, love is explained in 13 perspectives. Sabar, Patient, murah hati, kind, tidak cemburu, does not envy, tidak memegahkan diri, does not boast, tidak sombong, is not arrogant, tidak melakukan yang tidak sopan, it does not insist in its own way, tidak mencari keuntungan diri sendiri, it does not benefit oneself, tidak pemarah, it is not irritable, tidak menyimpan kesalahan orang lain, it isn't resentful, tidak bersuka cita karena ketidakadilan, it does not rejoice at wrongdoing, bersuka cita karena kebenaran, but rejoices with the truth. menutupi segala sesuatu, Love bears all things, percaya segala sesuatu, believes all things, mengharapkan segala sesuatu, hopes all things, sabar menanggung segala sesuatu, endures all things, tidak berkesudahan. and it never ends. Saya rasa hanya satu orang yang bisa melakukan ini, I believe that there's only one person who can do this, yaitu Buddha. and that is Buddha. Tetapi sayang, Buddha melakukan ini harus meninggalkan istri dan anaknya. But in order for him to do this, it is unfortunate that he Sehingga has to ada let his satu orang lagi child. tidak perlu meninggalkan istri dan anak. Lalu dia menggenapi semuanya ini, yaitu Yesus Kristus. But there's one person who do not need to leave anyone and to be able to fulfill this, and that is Jesus Christ. Saya tidak tahu berapa banyak kita sudah menjalankan 16 poin ini.
I do not know how many of us have been able to do all these 16 Saya percaya points. Pak Joko kuat di dalam beberapa poin, I believe that Mr. Joko is strong at some points, namun lemah di dalam beberapa poin. but also weak at other points. Begitu juga Cleo begitu kuat dalam beberapa poin. Also with Cleo, Miss Cleo, who is strong at some points. Nah, Pak, kita harus mengakui bahwa kita lemah di dalam beberapa poin. But all of us have to acknowledge that we are weak at some points as well. Harap itu bisa saling memacu dan memicu untuk mencapai yang lebih baik lagi. So I hope that you both will encourage one another and push one another to be even better to reach these. Kalau tidak, percuma kita hidup jika tidak mencapai yang lebih baik. Because it is no point for us to live if we do not push one another to achieve better, to Dan be better. capaian itu ditetapkan ada 16 poin. And there's 16 points that is said here. Yang kedua, kita ingin merenungkan The second point we'd like to reflect on today apa yang dimaksud dengan hai istri tunduk kepada suamimu. is where it's told that wives be subject to your own husbands. Saya mengambil beberapa poin di sini. Yang pertama, jika tunduk itu artinya secara refleks mentaati apa yang ada di atasnya. I take an example of the word to submit. It is a reflex to subordinate, reflexively to obey. Lalu menempatkan diri di bawah seseorang. And it is to be put in subjection to be under someone. Perhatikan di sini adalah permintaan secara subjektif kepada seseorang yang disebut istri untuk mengambil keputusan dan menjalankan satu tindakan yang tidak ada paksaan, melainkan dari dirinya sendiri adalah menundukkan dan mengambil tempat di bawah satu otoritas. Pay attention to how it is saying that the wife must not be forced to subject to one another, but reflexively obey the husband. Itu sebabnya tidak ada lagi dunia emansipasi yang lebih baik kecuali diperjuangkan oleh kekristenan di dalam sejarah umat manusia. There is no emancipation that is better than what the Christian people and the Bible tells us to do. Kemana saja kitab suci itu pergi, dia akan membebaskan dunia penjajahan pria terhadap wanita. Wherever the Bible goes, wherever the Bible is implemented, it will eradicate the authority, the sinful authority that the male has over the female. Saudara lihat tempat-tempat yang tertutup terhadap Injil, 2000 tahun seusia Injil mereka masih terjadi penekanan terhadap dunia wanita dan perempuan. If you look around the world, 2,000 years, there are still oppression towards females where there isn't the Bible. Sekaligus Barat yang sudah mengabaikan rule tentang bagaimana mengambil keputusan untuk tunduk kepada suami lalu itu dipermainkan juga mengalami kehancuran. Also how the Western civilization is taking advantage of how the Bible says for the husbands to have authority over the wives and how they are changing the words and doing things their way instead of the Bible's way. Mahal sekali jika ada wanita mengambil keputusan mau submit kepada suami. Itu mahal sekali. It is very difficult for a woman to be able to choose to have the decision to submit to their husbands. Itu sesuatu yang sulit dibayar oleh siapapun. It is very difficult. You can't pay for something like this. Untuk tunduk 1 jam dan 1 hari saja manusia bisa membeli prostitusi. To be able to submit to another person for 1 hour, prostitutions places are paid. Untuk tunduk 200 jam lalu diputar menjadi 1,5 jam sebuah film mungkin bisa dibayar bermiliar-miliar. Hanya untuk 2 jam saja. Working for 200 hours made into a film that's only for 2 hours, they are paid. Tapi that tunduk much. untuk seumur hidup. But to submit your whole life, to submit their whole life. Dan buku ini menggarap wanita untuk mengerti ada sebuah kekuatan untuk bagaimana tunduk kepada suaminya. And this book, the Bible, is showing the woman how, where does she have to find strength to be able to submit to the husband. Tunduk pada nasihat atau saran seseorang adalah menjadi sebuah klimaks di dalam permintaan untuk tunduklah kepada suamimu.
To yield to one's admonition or advice is the climax of a wife submitting to the husband. Demikian juga suami katanya, Also, for the husbands, hendaklah dia memperlakukan pasangannya sebagai ahli waris bersama. the husband has to treat the wife as a co-heir, participant in common. Ahli waris di dalam urusan kasih karunia di sana dikatakan. A co-heir in love, as said in the Bible. Sebagai orang yang mengerti bagaimana segala sesuatu yang dimiliki itu harus ditanggung atau dimiliki berdua. To understand that everything that he owns, it is to be owned by both parties. Saya punya tante, itu saya dengar dia putus cinta mungkin beberapa kali. I have an aunt. I've heard that she has fallen out of love a few times. Lalu sampai meninggal dia tidak menikah. And until death, she did not get married. Dan setelah kemudian dia meninggal dunia, baru kita bercerita tentang tante yang baik ini. And after she passed away, then we talk about stories about this nice aunt. Dan dia tidak bisa hidup sendiri walaupun tidak menikah. That she couldn't live by herself. Bisa. Tidak bisa hidup sendiri. That she can't live by herself as she's not married. Dia memelihara 10 ekor kucing. She has 10 cat pets. Hidupnya hanya menjahit, terima order dari satu bos. Her life is full of knitting and sewing and getting orders from her boss. Lalu hasilnya berbagi dengan 10 ekor kucing. And that result is shared amongst the cats. Tidak bisa hidup sendiri. You can't live by yourself. Berapa besar harta bendanya? How big is her treasure? Ya, 1 bulan UMR mungkin. Minimum wage of a month, perhaps. Tapi dia tidak bisa makan sendiri. But she's able to feed herself. Ada panggilan untuk berbagi, kepada siapa dia berbagi? There's a calling to share to people, so she thinks to herself, who does she share with? Sesekali kepada keponakan-keponakan dia beli permen. Kalau ada acara besar keluarga dia bagi-bagi permen. Tapi setelah itu dia harus pulang karena dia bilang anak-anakku belum makan. Kucing itu 10. Once in a while, she would buy some candy. If there's a family gathering, she would give out those candy, but then she'd go back to the house and also feed the cats as well. Benar-benar sampai meninggal dunia, dia harus berbagi dengan 10 ekor kucing. Until the point of death, she has to share with her 10 cats. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Mankind, humans cannot live alone. Alkitab memberikan panggilan untuk mencari pasangan dan berbagi warisan. The Bible calls us to find a partner and to share our heir. Warisan terbesar bukan materi, melainkan warisan terbesar adalah apa yang kita sebut keajaiban kita dipelihara oleh langit atau oleh Tuhan. The biggest inheritance that we have is not materialistic, but it is the care and providence that we receive from God above. Kita tidak lagi melihat langit, tetapi di balik langit atau di antara langit ada si pencipta langit, yaitu kita sebut sebagai Tuhan. We do not look to the sky, but we look beyond that, which is our Creator, our Creator. Dia yang memberikan kebahagiaan kita. He gives us joy. Dia yang memberikan pengetahuan kepada kita. He gives us knowledge. Dia yang memberikan sebuah realita kita diselamatkan oleh Tuhan. He has provided us this reality where we are saved by God. Nah, kekayaan-kekayaan ini harus berbagi dengan pasangan. So these riches must be shared with your partner. Berbagi dengan keturunan. Shared with your generations to come. Berbagi dengan lingkungan kita. Share with your surroundings. Kita tidak bisa menerima warisan untuk diri sendiri saja. We are not able to receive inheritance and to keep it to ourselves. Dan itu diatur oleh suami. And that is asked by the Bible to be orchestrated by the husband. Jadi kita sangat terpesona melihat laki-laki yang menjadi suami. And that is why we are amazed. We look to someone who becomes
a husband, Bagaimana dia harus membagi segala perhatiannya itu begitu banyak urusan. and how he has to divide his attention to so many responsibilities that are given to him. Saya menemukan beberapa bapak-bapak tidak terlalu kaya, I have met a number of people, of husbands who are not that rich, well off. ketika dia meninggal ada banyak cerita yang sangat menarik. When they pass away, there are so many interesting stories. Satu cerita dia memberikan semua anak-anaknya sebidang tanah. Tidak besar, hanya 200 meter, ada yang 120 meter. Semua anak-anak dapat sebidang tanah. There's one story where after he passes away, the father has given the children some land, not a big land, maybe 200 meters worth of land. Anak-anak tidak pakai tanah-tanah itu. Those children does not use that land Karena di dalam gang, jauh-jauh, murah-murah. because it's located very far away and it's very affordable, very cheap. Tetapi anak-anak menangis. Karena bagaimana membeli tanah itu dan keringat. Tapi semua terbagi dengan baik. But that doesn't mean these children don't appreciate it. They cry over the father's passing because they realize how much work was put into getting these land. Anak-anak sudah jadi direktur di Jakarta, punya rumah mewah-mewah. Dan tanah-tanah itu tidak dijual oleh mereka. Mereka rawat baik-baik, bikin kos-kosan, bagaimana mereka rawat itu mengingat papa pernah meneteskan air keringatnya untuk membagi itu. These sons are now directors in many companies and they have not sold that land. They rented out to somebody else, remembering how hard it was for their father to earn them this land. Satu keluarga lagi bagaimana si bapak mencarikan calon istri dan suami anak-anaknya satu persatu. And also another story of how the father would find a future potential wife for his sons. Sebagian tidak langsung, tapi bapak memberikan arahan bagaimana keluarga kita punya tradisi harus mencari suami, istri seperti apa, dan itu semua dipikirkan dan diterima semua oleh anak-anak. Not directly or by force, but he would advise the children of what to look for in their partners, their future partners. Sekarang kalau kumpul sudah 40 orang lebih, mereka mengatakan pikiran papa jauh sekali ke depan. Kami bisa hidup bahagia semua. And now they looking back, they realize how far the dad thought of for their future. Satu cerita lagi, anak-anak belum Kristen tapi orang tua sudah Kristen. One more story where the children are Christians, but then the parents aren't Christians. Dan papa tidak menggunakan otoritasnya untuk memerintahkan semua Kristen, tapi papa mendoakan satu-satu anak-anaknya. Sorry, correction. The parents are Christians, the children are not, and there's a story of how the father does not force his children to be Christians. Dia membagi foto, He prays for them. He gives them photos. dia memberikan souvenir, He gives them the gifts. dia memberikan kalimat-kalimat pendek dan singkat kepada mereka satu persatu. He gives very fruitful advice in the form of sentences to them. Dia tidak secara langsung mengajak mereka untuk percaya kepada kepercayaan Kristen, He's patient in his approach to bring them into Christianity. tapi satu persatu mengakui papa dengan tekun mengajarkan iman kepada keturunannya sampai semua menjadi Kristen. But every single one of them has admitted that their father has taught them slowly but surely before they came into the Christian faith. Lebih banyak lagi warisan yang kita bisa bicarakan. There's so many other inheritance and other stories that we can talk about. Saudara bisa mencari begitu banyak warisan yang diberikan Tuhan ke dalam hidup kita. You can find so many other inheritance that the Lord has given in our lives. Saya percaya Pak Joko sudah banyak persediaan warisan yang harus dibagikan lagi kepada keturunannya yang dipercayakan Tuhan. I believe that Mr. Joko has prepared his inheritance and other things that he has to share with his children. Saya mengajak jadilah orang yang dicintai dan mencintai. So I invite you to be someone who wants to be loved and to love, Karena itulah panggilan kita. because that is our calling. Karena untuk itulah hari ini kita berada di tempat ini. And that is why we are here today. Jangan lelah dan berhenti untuk mencintai dan dicintai. Do not stop, do not tire to love others and to be loved. Tunduklah pada nasihat
dan saran seseorang yang memang ditempatkan Tuhan di sisi kita. Submit to the other person next to you that the Lord has placed for you. Dan jadilah seseorang yang bersedia untuk menjadi saluran berbagi warisan kepada keturunan kita. And be willing to share your inheritance, to share your knowledge, advice with your generations to come. Selamat membangun keluarga yang baru, Pak Joko dan Bu Cleo. May the Lord bless you in preparing and guiding your new family. Amen. Mr. Joko and Cleo. Amen. Hallowed be thy name. Thy kingdom come. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, Dasar dari pernikahan Kristen, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kejadian 2:18. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu, demikian mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Matius 19. Itu sebabnya tujuan pernikahan, Allah menghendaki agar setiap keluarga memancarkan kasih Kristus dalam hidup mereka di dunia ini. Hendaklah kita penuh dengan hormat, menghormati perkawinan kita. Dan tujuan pernikahan Kristen adalah suami memenuhi kewajibannya sebagai suami kepada istrinya. Demikian juga istri memenuhi kewajibannya kepada suami sebagai istri.
Hidup saling memberi, saling mengampuni, dan saling melayani sebagaimana firman yang mengajarkan. Apabila Tuhan menghendaki untuk mengaruniakan anak, maka Tuhan akan memberikannya, dan itu menjadi warisan yang diberikan kepada kita. Kami minta untuk kedua mempelai berdiri menjawab pertanyaan saya di depan hadirin dan jemaat sekalian. Saudara Joko Prabowo, apakah saudara di sini berjanji di hadapan Allah Tritunggal dan jemaatnya mengambil saudari Cleo sebagai istrimu satu-satunya dan sah? Saudari Cleo, apakah saudari di sini berjanji di hadapan Allah Tritunggal dan jemaatnya menerima saudara Joko Prabowo sebagai suami satu-satunya yang sah? Bapak Ibu Saudara sekalian, di tangan saya ada sepasang cincin yang biasa dipakai untuk menyatakan bahwa cinta tidak terputus dan cinta itu bernilai sangat serius. Mereka akan menyematkan cincin bersama dengan mereka berikrar dalam ikatan pernikahan yang sudah mereka sepakati dan gereja sudah mengujinya. Yang pertama-tama cincin ini akan diberikan kepada Bapak Joko. Pakai tangan ini. Hari ini saya Joko Prabowo di hadapan Allah Tritunggal dan jemaatnya yang hadir pada hari ini mengambil engkau, Clarissa Leo Sekar Indra, menjadi istriku yang satu-satunya dan sah, serta berjanji akan melindungi, akan mendampingi, dan akan mencintai dalam keadaan kelimpahan maupun kekurangan, sehat ataupun sakit. Saya berjanji dalam segala keadaan apapun, tetap setia sampai maut memisahkan kita. Kiranya Allah Tritunggal menguatkan janji saya. Cincin ini kuberikan kepadamu sebagai tanda cinta kasihku kepadamu dan juga sebagai tanda perjanjian yang kuikrarkan di hadapan Allah Tritunggal dan jemaatnya. Saya Clarissa Leo Sekar Indra, Pegang tangan. di hadapan Allah Tritunggal dan jemaatnya, menerima engkau Joko Prabowo sebagai suamiku yang satu-satunya dan sah, serta berjanji akan selalu mengasihi kamu, mendampingi dan juga merawat kamu dalam kelimpahan maupun kekurangan, sehat maupun sakit. Berjanji akan selalu setia kepadamu dalam keadaan apapun sampai kematian memisahkan kita. Kiranya Allah Tritunggal menguatkan janjiku padamu dan memampukan saya untuk menjadi seorang istri sebagaimana layaknya istri yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Cincin ini kuberikan kepadamu sebagai lambang cinta kasihku kepadamu, juga sebagai tanda janji yang kuikrarkan di hadapan Allah Tritunggal dan jemaatnya. Joko dan Cleo, saya sebagai hamba Tuhan di dalam Gereja Reform Injili Indonesia
terutus untuk meneguhkan kebersamaan kalian menjadi pasangan yang akan dipakai Tuhan menjadi saluran berkat di dalam pekerjaan dan rencananya. Diteguhkan di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak yaitu Tuhan Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus. Kebersatuan kalian menjadi pasangan yang bersaksi di tengah-tengah dunia ini. Mulai sore hari inilah sampai Tuhan masing-masing memanggil kamu, bahkan sampai kita berjumpa bersama-sama di hadapannya sampai selama-lamanya. Jadilah pasangan yang menggembalakan manusia dan menjadi saksi Tuhan di dalam dunia ini. Amin. Kita minta mereka saling memberikan sesuatu. Yaitu wedding kiss. Silakan. Ya. Kurang rasanya. Boleh satu kali lagi. Iya, mari kita beri tangan. Silakan berbalik dua-dua masing-masing di tempat, berbalik ke jemaat. Mari kita sambut, kita berikan restu sebagaimana tujuan mereka bersama dengan bergumul begitu panjang untuk bagaimana Tuhan bisa memakai hidup mereka benar-benar bukan sendiri lagi, melainkan berdua, mengerjakan banyak sekali pekerjaan dan proyek-proyek besar di dalam hidup ini sehingga dunia terberkati. Mari kita tepuk tangan menyebut mereka. Ya, terima kasih. Bersama dengan Alkitab yang menjadi hadiah gereja bagi keluarga yang baru, akte nikah gerejawi juga akan diserahkan kepada kedua mempelai. Saya atas nama Gereja Reform Injili Indonesia ikut berbahagia mengucapkan selamat untuk pernikahan kudus ini dan menyerahkan Alkitab yang adalah firman Tuhan sebagai dasar pedoman daripada pernikahan kalian. Biarlah ini menjadi kekuatan dan juga sumber daripada dasar pernikahan kalian. Tuhan memberkati. Terima kasih, Pak. Lilin yang sudah menyala, kita simbolkan Tuhan sebagai sumber hidup. Lalu mereka menyalakan lilin yang belum menyala bersama-sama. Dan setelah lilin yang satu, sebentar dulu, lilin sudah menyala, lalu masing-masing akan memadamkan lilinnya sendiri-sendiri dengan cara bersilang. Ya, silahkan 1, 2, 3. Ya. Mari kita bertepuk tangan. Silahkan kembali. Ayat kedua, mempelai saja.
Bapa di sorga, kami bersyukur atas segala sesuatu yang kami jalankan di dalam ibadah singkat ini. Sekarang tiba waktunya ya Tuhan, kami mengakhiri dan mensyukuri atas semuanya ini. Kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengan berdiri kita menyanyikan lagu nomor 3, Kasih Sempurna. Dan setelah itu kita akan bersama-sama menerima doa berkat. Ayat pertama saja. Kasih sempurna melebihi akalku, ku bertelur menyembah memuji. Di anugerah pada mereka berdua, disatukan kasih-Mu selamanya. Ya, sebelum ayat kedua dan ketiga, ada satu yang terakhir yang kita nantikan. Kita menyaksikan dengan berdiri bagaimana kedua mempelai menghampiri kedua orang tua, yaitu pertama-tama menghampiri keluarga wanita. Silakan Pak Joko dan Ibu Cleo menghampiri mama daripada Ibu Cleo. Ya. Silakan selanjutnya kepada wakil dari orang tua Pak Joko, yaitu Cici dan Cihu. Ya, silakan Cleo. Kasih sempurna melebihi akalku,
Bapa, terimalah syukur kami, karena kami bersyukur di dalam nama Allah Tritunggal. Doksologi. Turunlah berkat yang meneguhkan perjalanan kita, terkhusus perjalanan keluarga yang baru, dengan berkat kekuatan penghiburan serta masa depan berbagai macam pelayanan dan pekerjaan yang dipercayakan lagi kepada keluarga yang baru. Turunlah diteguhkan lagi pada sore hari ini dari Allah Bapa, Allah Anak, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus, atas keluarga yang baru dan segenap saudara sekalian yang hadir pada hari ini di dalam ruangan ini. Diteguhkan atas kita sekalian mulai sore ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadah peneguhan pemberkatan nikah gerejawi kita sudah jalankan. Pemberkatan nikah yang kami laksanakan, kami bersyukur, berterima kasih juga kepada Gereja Reform Injili Indonesia Kuningan, Gembala Sidang Pendeta Rudi Gunawan, dan juga pengurus dan beberapa yang sudah hadir, dan keluarga semua dari pihak mempelai pria dan wanita yang sudah berkenan untuk bersama-sama merayakan kebahagiaan kita dan menerima berkat dari Tuhan. Kami tidak mengundang banyak orang, tapi ini sudah pernikahan kedua, kami hanya ingin mendapatkan berkat dari Tuhan. Sehingga pernikahan ini boleh di dalam cinta kasih Tuhan bisa kekal dan selamanya. Kita terus bersandar kepada kasih Kristus bagaimana firman yang sudah diberitakan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada orang tua dan kepada Mama Aicin yang sudah membesarkan dan juga mendampingi Cleo sampai hari ini. Dan kami juga akan terus menjaga cinta kami satu sama lain. Terima kasih juga untuk Cici, Meme, dan juga Koko, Alek, dan Ciok, dan Longsen yang sudah juga sebagai kakak-kakak saya, karena papa mama saya sudah meninggal dunia, sudah dipanggil Tuhan. Mereka juga mendampingi hidup saya. Kita bersyukur kepada Tuhan, biarlah Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita semua. Amin. Mereka bersama menyampaikan persembahan sulung.